Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Formasi tahun 2023. Yang akan kami bahas di sini adalah terkait dengan skema pelamar P3 bisa dinyatakan lulus mendapatkan penempatan P3K 2023 berdasarkan peringkat nilai terbaik ya, tanpa passing grade. Apakah hal tersebut menyebabkan P3 ada harapan? Nah, ini yang kita mau bahas Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja cek informasinya terkait skema pelamar P3 dinyatakan lulus mendapatkan penempatan P3K berdasarkan peringkat nilai tanpa passing grade ya. Oke, langsung saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa melihat ya, di sini skema pelamar P3 dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik di P3K 2023. Kita ambil perumpamaan misalkan Bapak Ibu ya. Anggaplah sisa formasi P3 itu adalah 20 orang ya. Jadi sisa formasi P3 adalah 20 formasi setelah penempatan P1 dan jatah dari P2. Jadi anggaplah P1 ini sudah selesai, P2 juga sudah selesai. Jadi tersisa adalah anggaplah P3 Bapak Ibu. Anggaplah P3 ya. P3 itu sisa formasi yang difokuskan untuk P3 itu sebenarnya ada 20. Ya, ada 20 Bapak Ibu. Nah, di sini formasi P3 adalah 20 yang mana keseluruhan formasi itu adalah formasi guru kelas SD. Nah, itu formasinya adalah guru kelas SD Bapak Ibu. Nah, contoh misalkan ya, di sini ya, kita ambil sebuah ilustrasi seperti ini. Sekolah A kebutuhannya 3 ya, untuk P3 lah ya. Anggaplah P2 sudah tidak ada ya. Sekolah A kebutuhannya 3, kemudian jumlah pelamarnya ada 9. Nah, kalau misalkan seperti itu, berarti nantinya akan ada P3 yang tidak diangkat menjadi ASN P3K. Nah, ingat Bapak Ibu ya, di sini tidak berlaku passing grade ya, tidak berlaku passing grade. Yang berlaku itu adalah nilai. Siapa yang paling tinggi nilainya ya? Anggaplah P3 yang paling tinggi nilainya, maka dia dinyatakan lulus. Logikanya seperti itu ya, peringkat nilai terbaiknya. Nah, untuk formasi guru kelas itu passing grade-nya kan 180, tapi ini tidak berlaku di seleksi untuk pelamar prioritas 3. Nah, kalau logika seperti ini, sekolah A kebutuhannya 3 Bapak Ibu ya, sedangkan pelamarnya 9. Nah, nantinya di situ dari ke-9 pelamar ini akan diambil tiga kali jabatan ya, akan diambil 3 terbaik berdasarkan hasil tes CAT BKN untuk memperebutkan satu formasi. Nah, jadi 3-3 ya, jadi 9 semuanya ya. Nah, jadi memperebutkan satu formasi. Oke. Nah, dari ketiga ini akan mengikuti tes wawancara ya. Nah, jadi akumulasi antara nilai CAT itu dengan nilai wawancara, itulah nantinya yang akan mendapatkan penentu kelulusan. Nah, jadi dari ke-9 guru ini yang merupakan pelamar P3 itu nantinya akan diambil 3 orang ya, 3 orang berdasarkan nilai tertinggi tes CAT BKN untuk seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural ditambah akumulasi dengan nilai wawancara. 3 orang itulah nantinya akan mengisi 3 formasi untuk kebutuhan P3 di sekolah A Bapak Ibu. Jadi sangat simpel ya, untuk skema penempatannya P2 dan P3 itu betul-betul berdasarkan peringkat nilai terbaik. Di sini kita bisa melihat salah satu contohnya Bapak Ibu ya, atau intinya adalah penjelasan resminya. Kita bisa cek di sini di Kemenpan RB nomor 649 lah teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini ya.
Nah ini dia, kita langsung masuk di Kemenpan RB nomor 649 tentang juknis ya, juknis pengadaan P3K. Kita lihat langsung di diktum ke-31 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu guru perhatikan di diktum ke-31 ya, jelas sekali di sini dikatakan bahwa pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Nah, jadi intinya kalau dikatakan berperingkat terbaik berarti siapa yang mendapatkan nilai terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Itu ada pada diktum ke-31. Intinya P2 P3 yang mengikuti tes CAT BKN betul-betul akan terjadi persaingan ketat Bapak Ibu ya. Akan terjadi persaingan ketat. Jelas sekali terjadi persaingan ketat karena nantinya tingkat kelulusan itu ditentukan oleh peringkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan dilamar. Nah, berbeda dengan urutan prioritas ya. Urutan prioritas itu apabila misalkan dalam satu formasi, misalkan di sekolah A ada satu formasi pelamarnya dua, yaitu P2 dengan P3, otomatis yang diangkat itu adalah P2 dulu. Kenapa? Karena dia menang prioritas. Yang jadi masalah kalau sesamanya itu misalkan sama-sama P3 yang bersaing atau sama-sama P2 yang bersaing, maka yang dilihat nilainya itu adalah peringkat terbaik. Nah, pertanyaan sekarang, berapa nilai peringkat terbaik untuk P2 dan P3? Tidak ada batasan Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena untuk pelamar P2 dan P3 berdasarkan diktum ke-31 itu tidak diberlakukan passing grade, sehingga siapa yang mendapatkan nilai paling banyak, siapa yang mendapatkan nilai paling tinggi, maka dialah yang akan diangkat menjadi ASN P3K pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Contoh misalkan Bapak Ibu ya, anggaplah ada satu formasi untuk P3, pelamarnya 10. Nah, dari ke-10 pelamar ini yang akan diambil adalah yang mendapatkan nilai paling tinggi. Nah, saya ulangi, yang akan diambil atau yang akan mengisi satu formasi di sini atau satu kebutuhan di sini itu yang mendapatkan nilai paling tinggi dari ke-10 ini, nantinya itu akan di-ranking Bapak Ibu. Akan di-ranking satu persatu siapa yang berperingkat terbaik berdasarkan tes CAT BKN, seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural ditambah wawancara. Nah, di situ nanti di ranking kemudian dialah yang akan mengisi formasi. Kenapa admin berani mengatakan seperti itu? Karena saya berpatokan di diktum ke-31. Jelas sekali dikatakan di diktum ke-31, pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Ya, ingat, jika berperingkat terbaik. Di sini tidak dikatakan jika memenuhi nilai ambang batas, tapi justru dikatakan pelamar pada kebutuhan khusus berarti termasuk P2, P3 lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Jadi cukuplah kita berperingkat terbaik kalau teman-teman harus bersaing dengan sesama P3 atau sesama P2. Berbeda kalau pelamar umum Bapak Ibu. Pelamar umum itu ada di diktum ke-32. Di sini dikatakan pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Jadi ada dua ketentuan untuk pelamar umum, harus memenuhi passing grade dan harus berperingkat terbaik. Berbeda dengan pelamar P2 dan P3, intinya berperingkat terbaik meskipun jauh dari nilai ambang batas, karena memang untuk P2 dan P3 itu tidak diberlakukan passing grade. Jadi betul-betul bersaing ketat ya, hanya berdasarkan nilai terbaik atau peringkat terbaik dan tidak dikenakan passing grade. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.